Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahhala lana syahra syawwalil mu'azzam ba'da an qumna wa sumna tiwala syahri ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bapak Ibu guru, karyawan SMA Negeri 2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada yang mulia Ibu Kepala SMA Negeri 2 Ibu Puji Astuti Wardani yang luar biasa telah memimpin SMA Negeri 2 ini yang sangat kami hormati, para wakaf, para pimpinan, guru dan karyawan SMA Negeri 2 Cilacap, semua yang sangat saya hormati, beserta Bapak Ibu keluarga, suami maupun istri dari Bapak Ibu karyawan, guru dan karyawan SMA Negeri 2 Cilacap, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hadaniyakum ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada hari ini tanggal 9 Mei 2022 kita diperkenankan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu, bertatap muka dalam rangka halal bihalal keluarga besar SMA Negeri 2 Cilacap dengan membawakan tema yang luar biasa, sucikan hati, bersihkan diri, bangun sinergi dengan silaturahmi menuju semanda unggul dan berbudi. Ini tema yang luar biasa, tema yang sangat berbobot, tema yang sangat penting untuk nanti bisa kita amalkan, bisa kita terjemahkan di dalam kehidupan sosial kita, terutama dalam rangka menjalankan tugas negara menjadi guru maupun karyawan di SMA Negeri 2 yang luar biasa ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Tanpa nikmat dari Allah, Tuhan yang Maha Esa, kita tidak mungkin bisa melaksanakan kegiatan yang luar biasa ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada panutan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Semoga kita semua, termasuk pengikut beliau, yang akan mendapatkan syafaatnya, mendapatkan bimbingan di dunia, mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak, sehingga kita bersama-sama menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Di dunia hidup secara damai, tentram, sejahtera, di akhirat hidup mulia, masuk ke dalam surga dan mendapatkan ampunan, rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu guru dan karyawan SMA Negeri 2 Cilacap rahimakumullah wa hadaniyakum ajma'in. Tanpa mengurangi rasa hormat saya juga untuk saudara saya, saudara kami yang non muslim yang hadir, keluarga besar dari SMA Negeri 2 ini. Saya secara pribadi maupun atas nama pembicara di dalam kesempatan yang sangat baik ini ingin juga ikut menyampaikan kalimat tahniah, ucapan selamat hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah, teriring doa taqabbalallahu minna wa minkum qiyamana wa qiyamakum, siyamana wa siyamakum, wa ja'alana wa iyyakum minal aidina wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Tinggal pun ini Pak Bung ya. Termasuk untuk saudara kami yang non muslim, luar biasa, terima kasih atas kehadiran dan kami sangat merasakan hangatnya persaudaraan ini. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan penuh Ramadan kemarin
kita telah menjalankan ibadah, menjalankan kegiatan amal saleh yang barangkali tidak kita lakukan kecuali hanya di bulan Ramadan. Contoh puasa, banyak di antara kita yang hanya puasa ya kalau ada bulan Ramadan. Begitu nggih? Sebetulnya kan ada puasa-puasa yang lain, Senin, Kemis, ada juga puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15. Mungkin juga kalau yang mampu puasa Daud, sehari puasa, sehari enggak puasa lagi, enggak lagi begitu terus. Atau juga puasa weton. Banyak ya. Tapi kebanyakan di antara kita tidak berpuasa kecuali di bulan Ramadan. Masih sangat baik, alhamdulillah. Dan yang pasti tarawih, ibadah tarawih hanya kita lakukan di bulan Ramadan. Dan kemarin Bapak Ibu, alhamdulillah, ini berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan kemarin banyak orang yang mendadak soleh-soleh, mendadak baik, banyak ya. Ini berkah dari Ramadan. Yang biasanya nggak pernah pegang Al-Quran, bulan puasa ada program tadarus. Alhamdulillah. Yang mungkin jarang sekali biasanya ke masjid karena Ramadan. Ada semangat baru, semangat beribadah yang baru. Bulan suci Ramadan telah lewat. Alhamdulillah, kita tidak melewatkan begitu saja. Kita menggunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk meningkatkan, untuk memperbanyak pundi-pundi amal kebaikan kita. Semoga semua kebaikan kita, amal saleh kita, puasa kita, seluruh kebaikan-kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan itu betul-betul seperti apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan diperintahkannya puasa di bulan suci Ramadan. Allahumma, yaitu menjadi pribadi, menjadi masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pribadi dan masyarakat yang bertakwa itulah yang tertulis di sini: bersih, suci hati, bersih diri, senantiasa bersinergi dengan silaturahmi, dan pasti akan menghasilkan semanda yang unggul dan berbudi. Allahumma. Itulah pribadi yang bertakwa. Maka nanti halal bihalal juga kaitannya dengan yang di bawah ini. Untuk apa kita berpuasa? Allah memerintahkan kita berpuasa bukan hanya untuk berlapar-lapar. Kon pada ngelapok kali be. Tidak, Allah ini Maha Rahman Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ini Maha Cinta, Maha Kasih, dan tidak pernah pilih kasih. Loh, kalau Allah Maha Cinta, Maha Kasih, kenapa Allah menyiksa kita dengan berpuasa? Kalau puasa itu hanya untuk berlapar dan berdahak. Karena lapar dan dahaga ini bertentangan dengan cinta kasih. Padahal Allah yang senantiasa kita ucapkan ketika kita mau memulai apapun sebagai seorang muslim, selalu kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka pasti ada tujuan inti dari puasa yang Allah perintahkan kemarin. Apa tujuan inti dari berpuasa? Pembersihan diri, pensucian hati. Inilah inti tujuan dan puasa. Yang dalam firman Allah disampaikan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam
Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua berpuasa, sebagaimana juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Dalam catatan seluruh agama, tidak ada satu agama pun kecuali pasti ada ajaran berpuasa, tentu dengan teknis, dengan tata cara yang berbeda. Tidak, tapi semua agama ada ajaran berpuasa, bahkan sampai sekarang. Kemarin saat kita memulai puasa Ramadan 2022 atau 1443, saudara kita umat Kristiani baru saja selesai melaksanakan puasa. Al-Quran menegaskan diwajibkan atas kalian semua berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Tujuan berpuasa adalah agar kalian semua menjadi pribadi dan masyarakat yang bertakwa. Siapakah pribadi yang bertakwa itu? Pribadi yang suci hati, bersih diri, pribadi yang senantiasa mau mengikatkan diri dalam ikatan persaudaraan silaturahim, pribadi yang selalu siap untuk bekerja dan kerjasama, pribadi yang selalu siap memberi manfaat untuk orang lain, pribadi yang selalu siap berjuang demi bangsa dan negara. Itulah pribadi yang bertakwa, pribadi yang senantiasa mau melaksanakan silaturahim, pribadi yang sudah ditunggu oleh Allah dengan kesuksesan yang luar biasa, masuk surga, pribadi yang unggul dan tentunya pribadi yang berbudi. Bapak Ibu, bagaimana korelasi hubungan antara puasa dan suci hati? Bahasa suci hati ini kan berarti ada kotor hati. Betul ya? Kalau ada suci berarti ada kotor. Suci hati berarti ada kotor. Kalau kita sucikan hati dari kotorannya, pertanyaan saya, apa kotoran hati? Halo? Kotoran hati adalah sifat-sifat tercela. Sifat-sifat tercela. Kotoran hati adalah apapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana kita mensucikan hati berpuasa? Maka kata Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, beliau mengatakan puasa itu ada 3 level. Puasa itu ada 3 level, dari yang terendah sampai yang tertinggi. Kemarin puasa Ramadan sejak fajar sampai terbenam matahari, kita tidak makan, tidak minum, tidak melakukan, mohon maaf, hubungan seksual. Itu level terendah puasa. Kata Imam Ghazali, puasa ada 3 level. Level terendah adalah menahan diri dari apa-apa yang membatalkan puasa. Makanan, minuman, dan hubungan seksual. Ini puasa terendah. Untuk apa puasa terendah ini kita lakukan? Agar kita mampu naik level, menuju level yang kedua dari puasa ini. Apa yang kedua? Level yang kedua adalah puasa hati, membersihkan, mensucikan hati dari sifat-sifat yang tercela, iri, dengki, marah, sombong,
Kemudian apa lagi? Bakhil, kikir, betitil. Apa lagi? Suka pamer, suka menggunjing orang lain. Apalagi selalu hasud, tidak suka, tidak senang kalau orang lain mendapatkan nikmat. Itu semua harus kita puasani. Dan ini level kedua daripada puasa. Maka puasa itu ada nilai mensucikan hati. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khamsatun yuftirna shaim. 5 hal membatalkan puasanya orang yang sedang berpuasa. Batal dalam arti puasanya tanpa pahala. Zong, kosong. Apa saja? Di antaranya adalah seluruhnya adalah penyakit kotoran-kotoran hati. Ghibah, ngerasani, menggunjing. Batire ganti kelambiannya langsung heboh. Batire gawa motor anyar viral. Ujarku kipas ini metu jadi motor anyar. Lalu duit kan dia. Itu udah. Kalau udah begini ini udah bahaya ini. Ayo stop. Kalau kepengen puasa beneran, kalau kepengen puasa kita ini betul-betul berisi dan menghantarkan kita pada luhur budi, pada unggul dan luhur budi, maka kita harus puasa dalam arti suci hati. Bapak Ibu, kita sebagai makhluk ini juga ada level-level. Dalam kehidupan ini kita mestinya tujuan kita adalah mencapai level hidup yang tertinggi. Allahumma amin. Bagaimana level-level hidup itu? Level-level hidup ini adalah bagaimana kita ini dalam menjalankan hidup ini, dalam menjalankan peran kehidupan ini, kita sampai pada titik tertinggi, yaitu menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara level-level hidup itu ada bagaimana kita dimulai dari suci hati, kemudian kita bersih diri. Setelah itu kita kemudian bersama-sama dengan yang lain kita naik menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Maka puasa ini menjadi sangat penting. Kalau memang ada iri, ada dengki, ada sombong, ada amarah, ada rakus, ada riak pamer, ada kikir, ada apa? Ada kemudian suka menggunjing, suka mencelakakan orang lain, berbohong, sumpah palsu. Itu semua penyebab utamanya apa, Bapak Ibu? Kenapa kita bisa punya sifat-sifat seperti itu? Tidak ada lain dan tidak ada bukan. Penyebab utamanya adalah dunia, adalah materi, adalah hal-hal yang sifatnya duniawi. Itulah yang menyebabkan kita punya rasa, punya sifat, punya akhlak yang kotor, punya kotoran hati. Coba ya, kalau kita di dalam hati sudah ada hubbud dunia yang luar biasa, kita suka akan materi yang luar biasa. Lihat orang memakai sesuatu yang kita nggak punya, pasti muncul rasa iri. You know, brother? Itu pasti itu. Sampai lagi kepengen banget maunya apa gitu ya. Pokoknya motor model baru. Belum kesampaian beli, kok tiba-tiba teman langsung berhenti di samping panjenengan sedikit, boleh ngerem dan seru dinding di dalam. Bisa ditembak, bisa incer, keturun. Itu pasti nanti akan muncul rasa iri. Beda kalau kita bisa melepaskan dunia itu dari hati.
Nah, dalam rangka latihan diri bagaimana kita melepas dunia, bagaimana kita menghadapi kenyataan hidup, Allah melatih kita dengan berpuasa. Jadi puasa ini adalah madrasah. Puasa adalah ibarat sekolah. Dengan materi utama puasa, target capaiannya adalah pengendalian diri, pensucian hati. Bisa panjenengan jadikan kurikulum puasa ini. Targetnya adalah suci hati. Kalau hati ini suci, maka nanti akan bersih diri. Suci hati dari sifat-sifat kotor, akhlak yang tercela, bersih diri dari segala maksiat, dari segala tindakan yang merugikan diri dan orang. Itu namanya bersih diri. Bersih diri dari tindakan-tindakan yang tidak produktif, dari tindakan yang tidak kreatif, dari tindakan yang merugikan diri dan orang lain, alias dalam bahasa agama dari maksiat terlaksana karena ada kotor dalam hati. Nah, kalau hati kita suci, amal kita, diri kita juga akan bersih dari tindakan-tindakan yang gak penting, dari tindakan-tindakan yang tidak penting. Dan hanya orang yang suci hati, bersih diri, bisa bekerja sama, bersinergi, bersilaturahmi. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan, kenapa puasa itu dengan ajaran kewajiban puasa itu dengan menahan makan dan minum dan menahan hubungan seksual. Ini pertanyaan pokok. Sebetulnya kan ngomong menahan kan banyak ya. Kenapa puasa itu tidak menahan diri dari HP? Oh, coba puasanya puasa HP. Menurut panjangan lebih berat mana? Gak makan minum sama gak HP ya? Kayaknya lebih berat dari HP deh. Iya gitu ya. Kenapa sih puasa itu kok kita menahan makan minum dan menahan hubungan seksual, tidak menahan dari tidur? Puasa itu tata caranya adalah tidak tidur dari fajar sampai maghrib. Kenapa begitu? Karena ini latihan. Kita latihan nyapih, kertas nyapih ya. Nyapih diri dari dunia yang cepat atau lambat pasti akan berpisah dengan kita. Cepat atau lambat pasti akan berpisah. Ibu kepala ini luar biasa. Saya sudah memantau ibu dari beberapa kali. Saya kalau ngaji dimanapun saya harus tahu lapangan. Saya sudah memantau ibu dan dalam pantauan saya, Ibu Pujiastuti Wardani ini salah satu kepala SMA yang luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau. Tapi ini dunia Bu, September panjenengan harus selat. Masya Allah, ini berkah. Kayaknya di era Ibu Puji ya, Bapak Presiden Jokowi hadir di SMA 2 ini luar biasa. Salah satu prestasi saya. Tapi ini dunia pasti akan berpisah dengan kita. Loh, kalau kita tidak siap-siap puasa, sudah pensiun masih merasa menjadi kepala, nggak repot? Repot nggak? Loh, pasti repot. Kepala yang baru punya kebijakan baru, kemudian kepala lama datang ke sini mencak-mencak, wah bisa begini. Maaf, sudah pensiun. Kan menjadi begitu. Jadi kita ini harus berpuasa. Nah, dunia itu, simbol dunia adalah makanan, minuman, dan hubungan. Dan ini menjadi ummahatus syahwat, menjadi induk dari syahwat dunia. Itu ya syahwat yang kita makan dan syahwat seks. Kalau dua syahwat ini terkendali, maka yang lain akan begitu mudah untuk
seberapa mampu kita mengendalikan diri, seberapa jauh kita akan mendapatkan kesuksesan dunia maupun semakin kita mampu mengendalikan diri, mengendalikan emosi, semakin kita sukses. Itu pasti, dan itu paralel. Sukses dan pengendalian diri itu paralel. Tidak ada satu kesuksesan pun kecuali pasti dimulai dari bersusah-susah. Makanya kan kita punya peribahasa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Berakit-rakit dahulu, sakit-sakit dahulu itu ya puasa. Sakit enggak nahan makan dan minum, sakit, lemas, ngelakan, cok dalam bahasanya wong Cilacap. Itu kan bersakit-sakit, tapi sukses nanti berenang-renang ke tepian, bersenang-senang kemudian kapan? Saat kita berbuka puasa. Maka Rasul mengatakan bis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa telah Allah siapkan dua kebahagiaan, dua kesuksesan yang luar biasa. Farhatun 'inda iftarih. Kebahagiaan pertama saat iftar, saat berbuka puasa. Tidak ada waktu yang lebih indah dari waktu maghrib di bulan suci Ramadan kemarin. Betul? Waktu yang paling indah adalah waktu apa? Maghrib. Dan waktu maghrib berhasil membuat senang semua orang. Makanya sampean jangan bercita-cita ingin membuat senang semua orang, karena Anda bukan waktu maghrib. Waktu maghrib itu masya Allah sesuatu yang dinanti-nanti. Cara wong zaman biyen dereng dolan sore. Kalau sekarang ngabuburit. Begitu bahagianya orang yang berpuasa saat maghrib. Yang kedua, farhatun 'inda liqa'i rabbih. Yang kedua adalah kebahagiaan orang yang berpuasa saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mengandung maksud Bapak Ibu. Puasa latihan kemarin bulan Ramadan. Kita latihan menahan hawa nafsu, menahan emosi. Selanjutnya, tadi Ibu Kepala sudah pesan apa yang kita amalkan setelah bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan yang kita amalkan adalah puasa. Loh, kan sudah selesai puasa. Sebentar, kalau kemarin puasa ritual, kalau sekarang kita harus puasa sosial. Kalau kemarin puasa ritual menghindari makan minum, hubungan seks di siang hari, sekarang kita puasa sosial. Bagaimana puasa sosial? Tahan, jangan menipu. Tahan, jangan menyakiti orang lain. Tahan, jangan mengambil hak orang lain. Tahan, aja mirip bojone. Oh iya. Tahan dari apapun yang bukan hak kita. Itulah puasa. Puasa sebagai ritual boleh berakhir. Ramadan sebagai bulan sudah habis dan berakhir. Tapi puasa dan Ramadan sebagai ruh, sebagai nilai, sebagai spirit harus kita amalkan sepanjang tahun, sepanjang masa. Bahkan sepanjang hidup di dunia ini kita butuh yang namanya puasa. Menahan diri dari apapun yang dilarang oleh agama. Menahan diri dari apapun yang dianggap tidak pantas secara sosial. Karena bisa jadi menurut agama nggak apa-apa, tapi menurut sosial masalah. Jangan dilakukan.